Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Fadlan. Saya berasal dari kelompok 1 bersama Muhammad Derajat Ramdhani dan Muhammad Al-Ghifari Alipuddin Jidan. Saya kali ini akan menjelaskan tentang konsep dan teori literasi informasi. Dilansir dari laman Wikipedia, literasi informasi adalah suatu kemampuan untuk mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi, di mana mencarinya, serta mengetahui bagaimana mengevaluasinya, menggunakan, serta mengkomunikasikannya dengan penuh etika. Sedangkan, menurut Hepworth yang dikutip oleh Marais 1999 halaman 2, mengatakan bahwa literasi informasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi. Sebagai penentu utama, manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, dan bekerja dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa literasi informasi adalah suatu proses seseorang untuk memperoleh informasi dengan cara mengenali kebutuhan informasi, mencari informasi, mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, mengevaluasi informasi, mengorganisasikan informasi, dan menggunakan informasi yang telah diperoleh secara efektif. Nah, literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Literasi informasi akan mempermudah seseorang untuk belajar secara mandiri, dimanapun berada, dan berinteraksi dengan berbagai informasi. Literasi informasi juga sangat penting dalam dunia perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetisi yang mengharuskan peserta didik untuk menemukan informasi bagi dirinya sendiri dan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Yang selanjutnya ada tujuan literasi informasi. Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Literasi informasi akan mempermudah seseorang untuk belajar secara mandiri dimanapun berada dan berinteraksi dengan berbagai informasi. Literasi informasi juga sangat penting dalam dunia perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang mengharuskan peserta didik untuk menemukan informasi bagi dirinya sendiri dan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Selanjutnya ada model literasi informasi. Sebenarnya ada banyak model literasi informasi ini, cuman untuk kelompok kami akan menjelaskan salah satunya yaitu Big Six yang sering digunakan. Big Six, model literasi Big Six ini dikembangkan oleh Michael B. Eisenberg dan rekannya yaitu Robert Berkowitz sejak tahun 1988. Big Six memiliki 6 pemecahan masalah, yaitu yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini seorang siswa dan mahasiswa atau penggunanya dituntut untuk memecahkan masalah dalam berbentuk perumusan masalah. Itu ada subdivisi dalam perumusan masalah ini. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan dalam tulisan atau penentuan topik, misalnya dengan cara free writing atau brainstorming dengan 5W1H. Yang kedua, subdivisi yang kedua yaitu mengidentifikasikan kebutuhan informasi. Yang selanjutnya ada strategi pencarian informasi. Setelah mengkerucut atau apa saja yang akan dituangkan informasinya sesudah perumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pencarian informasinya. Misalkan, yaitu memilih minimal 3 sumber utama yang akan dipilih. Selanjutnya, pemecahan masalah yang ketiga ada lokasi dan akses informasi, yaitu mencari sumber-sumber informasi, lalu mempersempit jangkauan sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Yang selanjutnya, pemanfaatan informasi. Kita menggunakan informasi yang sudah tersedia, lalu disaring menjadi informasi yang terseleksi dan siap pakai dalam berbagai hal. Yang selanjutnya ada pemecahan masalah yang kelima yaitu sintesis. Sintesis ini adalah tahap penggabungan berbagai informasi yang telah terkumpul. Ada 2 subdivisi. Yang pertama yaitu mengorganisasikan, yaitu mengelompokkan informasi menjadi sistematis
yaitu agar terurut dan rapih. Setelah mengorganisasikan terurut, yaitu subdivisi kedua, yaitu mempresentasikan atau menunjukkan hasil kepada halayak banyak, yaitu hasil produk yang telah dibuat. Selanjutnya ada pemecahan masalah yang keenam, yang terakhir, yaitu evaluasi. Di mana tahap ini penulis mampu mengevaluasi hasil yang telah dilalui. Ada dua subdivisi, yaitu mengevaluasi produk. Yang pertama ini mengevaluasi produk, di mana penulis harus mampu mengevaluasi hasil yang telah dibuat, apa saja kekurangannya dalam produknya itu. Yang kedua ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini penulis harus mampu mengevaluasi proses apa kurangnya ketika pembuatan si produk ini. Dan evaluasi ini berguna untuk kedepannya, mungkin apabila kekurangan ini bisa ditutupi untuk kedepannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan elemen literasi informasi. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan beragam bentuk dan jenis informasi yang ada. Kita dituntut harus memperoleh informasi dalam bentuk apapun, mau dari media cetak maupun visual. Untuk mengantisipasi kompleksnya format informasi tersebut, maka selain mampu literasi informasi sebagai literasi dasar, harus juga mampu literasi lainnya yang akan memperlancar proses literasi informasi tersebut. Jika literasi tersebut sering dikatakan dengan elemen literasi informasi. Elemen literasi informasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, literasi visual, yang kedua, literasi media, yang ketiga, literasi komputer, yang keempat, literasi digital, yang kelima, literasi jaringan. Yang pertama, literasi visual merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk gambar, foto, ilustrasi, atau image dalam komputer. 2. Literasi media merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan media dalam memperoleh informasi, misal memperoleh informasi melalui televisi, radio, rekaman musik, koran, dan sebagainya. 3. Literasi komputer merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan informasi melalui database komputer, atau literasi ini sering disebut literasi elektronik atau literasi teknologi informasi. 4. Literasi digital merupakan suatu kemampuan individu dalam memperoleh informasi melalui pustaka digital. 5. Literasi jaringan merupakan kemampuan individu untuk menggunakan internet sebagai sarana mengakses informasi dalam lingkungan jaringan web. Nah, jadi kesimpulannya, mengerti dan memahami literasi informasi, seseorang akan mampu dan memiliki keterampilan untuk menyadari kebutuhan informasinya, mengetahui sumber-sumber informasi di mana dapat mencari informasi yang dibutuhkan, mengetahui strategi mencari menelusur informasi tersebut, mampu memilih dan mengevaluasi informasi, mampu menginterpretasikannya untuk kemudian mengomunikasikannya dengan etika yang baik sehingga memperoleh temuan pengetahuan baru. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.